Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Kekasih-kekasih Tuhan, mengapakah lalat sangat mudah menemukan sampah atau kotoran dimanapun sampah atau kotoran itu disembunyikan? Apakah karena mata lalat hanya didesain untuk melihat sampah atau kotoran? Atau mengapakah lebah sangat mudah menemukan bunga? Apakah juga karena mata lebah didesain hanya untuk melihat atau mendeteksi keberadaan bunga? Kekasih-kekasih Tuhan, tentu saja mata lalat tidak pernah didesain hanya untuk melihat sampah. Demikian juga dengan mata lebah tidak pernah didesain hanya untuk melihat atau menemukan bunga. Baik mata lalat maupun mata lebah didesain untuk melihat apapun yang ada di sekitarnya. Karena itu kalau mata lalat lebih mudah menemukan sampah atau kotoran, dan kalau mata lebah lebih mudah menemukan bunga dibandingkan dengan hal-hal lainnya, hal itu sangat terkait dengan dorongan atau keinginan yang dominan yang ada di dalam diri, baik lalat ataupun lebah. Karena dorongan yang ada di dalam diri lebah hanyalah madu, maka bagaimana cara untuk mendapatkannya akan menjadi prioritas dan sekaligus kecenderungan hatinya, dan bahkan akan menjadi keahliannya. Hal yang sama juga terjadi pada lalat. Karena dorongan atau keinginan yang ada di dalam diri lalat hanyalah sampah dan bagaimana untuk mendapatkannya, maka tidak ada pergolakan atau kesanggupan di dalam diri lalat selain menemukan sampah atau kotoran. Lalat akan terus mengembangkan kemampuannya untuk itu. Kenyataan tersebut, kekasih-kekasih Tuhan, seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa dorongan atau keinginan yang mendominasi hati dan pikiran serta hidup kita, itulah yang akan mengarahkan setiap pencarian di dalam hidup kita. Ketika hati kita dipenuhi oleh keinginan atau dorongan yang benar, maka hidup kita pun akan diarahkan kepada yang benar. Kita akan terus mengembangkan kemampuan untuk mencari dan menemukan yang baik dan benar. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita lebih banyak diisi oleh dorongan atau keinginan yang tidak benar, maka hati kita akan diisi dan dikuasai oleh ketidakbenaran. Kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran, bahkan hidup kita pasti akan selalu mengarah kepada ketidakbenaran. Menyadari hal itu, kekasih-kekasih Tuhan, betapa kita harus mewaspadai dorongan dan hasrat atau keinginan-keinginan yang sedang tumbuh dan berkembang di dalam diri kita masing-masing, sebagaimana disebutkan di dalam ayat bacaan kita pagi ini, supaya kemudian kita memiliki kerinduan atau hasrat untuk menggumuli kebenaran Tuhan, sehingga kekasih-kekasih Tuhan, hidup kita hanya akan diarahkan kepada pencarian akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.